Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Pak Pramono, seorang pria tua yang sudah sepuh, bermasalah dengan pajak. Beliau mengatakan, saya berhenti jadi pengusaha susu. Mumet. Beliau ini mengatakan urusan pajak di Konoha itu sangat mumet, sehingga beliau ini tidak kuat lagi dan akan berhenti berjualan susu. Nah, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan gitu. Kalau saya pelajari kasusnya Pak Pramono ini ya, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang menurut saya itu yang sangat janggal banget ya. Contoh misalnya, pajak dari Pak Pramono ini, petugas pajak mengatakan pajaknya itu sekitar 2 miliar lebih ya. Namun omset per tahun, coba bayangkan, dipajakin 2 miliar lebih, sementara omset per tahun tuh cuman 110 juta. Coba bayangkan, bagaimana mungkin seorang Pak tua bernama Pramono ini membayarkan pajak 2 miliar lebih sementara omset per tahunnya aja. Ini cuma omset ya, belum gaji karyawan, belum modalnya. Ini kan masih omset ya, 110 juta. Dan yang paling miris lagi adalah kalau Pak Pramono ini benar-benar berhenti jadi pengusaha susu, maka akan ada 1.300 peternak sapi yang akan terkena imbasnya. Akan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan karyawan-karyawan Pak Pramono ini juga banyak. Mereka ini akan kehilangan pekerjaan kalau Pak Pramono ini berhenti berjualan susu. Nah, yang paling menarik lagi adalah kenapa di Konoha itu permasalahan pajak itu sangat pelik ya, rumit, sengaja dibikin rumit gitu. Kenapa? Kenapa di Konoha itu petugas pajak itu sangat ngeselin gitu? Siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang sangat kesel dengan petugas pajak? Jadi di antara sahabat yang nonton video ini yang kesel seperti saya juga sangat kesel, jujur saya kesel banget sama petugas pajak. Di antara sahabat yang nonton video ini yang kesel, tonton sampai habis ya, dan saya akan memberikan tips atau trik, saya akan memberikan bonus. Sebenarnya kalau boleh jujur, pajak ini bisa diakalin loh. Bisa diakalin. Ada cara-cara untuk terhindar dari pajak. Jadi orang-orang kaya, berdasarkan buku The Art of Money, jadi ini saya tidak asal mengatakan ya, ini berdasarkan buku The Art of Money, ternyata ada cara untuk mengakali pajak. Ada triknya. Saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Saya akan jelaskan mulai daripada kronologinya bagaimana Pak Pramono ini bisa terkena kasus. Pelan-pelan ya. Jadi dan tersahabat yang nonton video ini yang benci dengan bea cukai atau yang benci dengan perpajakan dan lain sebagainya, silakan tonton sampai habis ya. Pak Pramono yang sudah tua, yang sudah sepuh, 67 tahun umurnya, beliau ini sebenarnya orang yang taat pajak ya. Bahkan saking taatnya membayar pajak, beliau ini konsultasi dengan pegawai pajak gitu, petugas pajak, bagaimana cara supaya pajaknya ini agak sedikit ringan lah. Beliau ini juga konsultasi karena beliau ini tamatan SD, sehingga dia punya niat baik untuk membayar pajak. Namun bapak ini suatu ketika ditelepon sama pegawai pajak gitu, petugas pajak. Ternyata pajaknya itu miliaran. Setelah dinego-nego gitu, ternyata pajak itu bisa dimain-mainin kali ya. Kok bisa ya dari miliaran sampai 670 jutaan gitu. Jadi terakhir nego, bapak ini disuruh membayar 670 juta. Bayangkan coba, omset hanya 100 juta per tahun, tapi disuruh bayar pajak 670 juta. Bayangkan coba. Jadi dulunya Pak Pramono ini ketika mau bayar pajak ya selalu ditelepon sama petugas pajak, ditelepon. Tapi entah kenapa semenjak tahun 2021 beliau ini tidak ditelepon lagi oleh pegawai pajak ya, petugas pajak. Karena bapak ini sudah lama berkecimpung dalam dunia usaha pengepul susu lebih tepatnya. Semenjak tahun 2005 sampai 2024, sampai sekarang ini ada puluhan tahun ya. Dan banyak yang bergantung pada Pak Pramono ini, termasuk karyawannya. Jadi
saking ininya, saking naasnya, bank beliau ini atau rekening beliau ini diblokir oleh pihak pajak, dibekukan, sehingga beliau ini kesusahan untuk membayar gaji daripada karyawannya. Dan yang uniknya lagi, walaupun Pak Pramono ini terlibat kasus yang sepelik ini, beliau ini tetap bertanggung jawab dengan karyawannya. Beliau tetap menjual sapinya, bahkan merogoh tabungan pribadinya untuk membayar gaji daripada karyawan-karyawannya. Sungguh sangat mulia ya. Tapi kenapa ya di Konoha itu orang seperti ini, orang yang sangat mulia hatinya, yang sudah tua, apa nggak kasihan kali ya petugas pajaknya? Kenapa petugas pajak di Konoha itu dikit-dikit morotin rakyatnya gitu, dikit-dikit dipajakin gitu, apa-apa dibajakin gitu? Kenapa sih? Kenapa malah rakyatnya itu dicekik gitu? Sama seperti kalau kita misalnya melamar kerja. Kalau kita mau melamar kerja itu kan petugas pajak nggak bantuin kita kan, tulis lamaran, nggak bantuin. Tapi kenapa setelah kita udah dapat kerja nih, mereka duluan yang motong gitu jatah mereka? Kenapa? Ya kan? Apakah ini alasan kenapa Gen Z gitu atau Gen Alpha memilih pekerjaan di sektor informal biar tidak kena pajak seperti ini, untuk menghindari pajak seperti ini? Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas Pak Pram ini masih berharap ya sama pemerintah bagaimana win-win solution, karena bagaimanapun pengusaha seperti Pak Pram ini harus dilindungi ya, karena kalau misalnya usahanya ini tutup, maka akan banyak orang yang menderita. Belum lagi suppliernya, belum lagi pengepul susu, belum lagi petani, belum lagi karyawan-karyawannya, ya kan? Jadi harus dibantu sama pemerintah. Mohon ya, apalagi adminnya Gerindra ya. Saya melihat adminnya Gerindra akhir-akhir ini lagi gejar-gejarnya ya, ngasih aduan. Tolong dibantu ya. Di antara sahabat yang nonton video ini, tolong di-up video ini. Biar apa? Biar masalah ini cepat selesai. Saya yakin ini hanya permainan petugas pajak di Konoha. Saya yakin 1000% ini. Ini hanya permainan saja. Ini cuman, ya tahulah ya kan. Saya ini tahu betul ini permainan daripada petugas pajak di Konoha ya. Jadi kalau boleh jujur ya, tapi jangan dipraktekkan pada satu hal yang tidak baik ya. Jadi sebenarnya ada cara untuk mengakali pajak itu. Jadi ini cara di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Ini cara yang ada di Konoha. Jadi berdasarkan buku dari The Art of Money, saya ngambil referensi daripada buku The Art of Money ya. Di video sebelumnya saya udah jelaskan ya, dulu ya, beberapa tahun yang lalu saya udah jelaskan tentang buku The Art of Money. Jadi buku The Art of Money ini menjelaskan sebenarnya ada beberapa cara untuk mengakali pajak. Tapi jangan dipraktekkan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Ya, oke, janji ya. Cara yang pertama adalah dengan CFC. Apa itu CFC? Controlled Foreign Corporation. Jadi gini, bisa aja kita menggunakan cara seperti mencari negara yang pajaknya itu sangat rendah ya, biaya pajaknya. Contoh di Singapura misalnya, Irlandia, itu kan pajaknya itu kan sangat kecil ya, bahkan digratiskan ya. Dan cangkangnya kita bangun di Singapura atau di Irlandia misalnya, tapi perusahaan operasionalnya itu di Konoha gitu. Bisa seperti itu untuk mengurangi pajak sekian-sekian persen gitu. Bahkan kalau bisa dibilang ya, ada juga negara yang menggratiskan pajak. Bisa dengan cara seperti itu ya. Caranya seperti itu. Cara yang kedua misalnya, kalau misalnya kita punya usaha nih, bisa aja kita membeli sesuatu gitu, aset apa segala macam itu berdasarkan nama perusahaan, bukan nama pribadi kita, sehingga kita tidak terkena PPh gitu. Bisa menggunakan trik-trik seperti ini, tapi jangan dipraktekkan untuk hal-hal yang tidak baik ya. Selanjutnya, bisa dengan cara membangun yayasan amal gitu, filantropi, itu mengurangi pajak loh. Makanya banyak orang kaya membangun yayasan itu untuk mengurangi pajak sebenarnya. Itu bisa dilakukan untuk mengurangi pajak. Selanjutnya, tapi ini khusus bagi usaha yang IPO ya, yang sudah TBK ya. Jadi
yang punya perusahaan itu atau owner itu, dia menggaji dirinya sendiri dengan sangat rendah seperti yang dilakukan oleh Steve Jobs misalnya. Steve Jobs itu kan gajinya per tahun itu $1 doang. Dia ngambil gaji dari mana? Dari dividen dari perusahaan itu. Dia ngambil bonus dari situ. Dia tidak menggaji dirinya dengan sangat gede. Jadi ada banyak pengusaha melakukan hal-hal seperti itu. Jadi berdasarkan buku The Art of Money ini, orang miskin hanya orang miskin lah yang membayar pajak. Orang kaya nggak membayar pajak. Orang kaya itu mengalihkan pajaknya itu pada kelompok miskin dan kelompok menengah berdasarkan The Art of Money ini. Jadi buku ini sangat bagus ya, cocok untuk menambah literasi kita, dan sangat mahal juga buku ini. Apalagi isi buku ini yang bisa mempengaruhi mindset kita dalam financial education. Contoh misalnya, jadi buku ini menjelaskan bahwa kalau misalnya nih kita membeli sesuatu yang tidak perlu, maka sesuatu hal yang kita perlukan, misalnya nih kita membeli barang ini, contoh misalnya barang kita nggak terlalu membutuhkan misalnya, tapi kita beli karena kita selalu sering membeli seperti ini, maka suatu saat kita akan membeli sesuatu hal yang kita butuhkan. Misalnya ada HP misalnya, HP seperti ini nih, suatu saat kita akan jual ini walaupun ini kebutuhan gitu. Jadi buku ini banyak memberikan informasi-informasi ya. Terus rapot kita yang sebenarnya itu bukan rapot itu kayak di jam sekarang masih ada rapot nggak sih? Zaman saya dulu ada rapot ya. Kayak apa sih namanya sekarang? Lupa saya namanya. Pokoknya itulah daftar nilai kalau kita penaikan kelas gitu, berapa nilainya gitu. Ada yang merah gitu. Iya. Ngomong-ngomong dulu saya pernah merah loh bahasa Inggris. Waktu SMP, waktu kelas 2. Jadi rapot merah kita ini yang sebenarnya itu berapa nilai rekening kita di tabungan. Bukan itu rapot yang di sekolah itu kan, itu rapot yang sebenarnya maksudnya rekening tabungan kita. Rapot yang di sekolah itu hanya gambaran waktu kita sekolah gitu. Di dunia nyata, di dunia fakta, rapot kita yang sebenarnya itulah berapa duit di rekening kita. Itu kata buku The Art of Money. Baca ya. Nanti saya akan tampilkan ya di deskripsi ya linknya untuk pembelian buku ini. Tapi saya nggak di-endorse loh, nggak di-endorse ya. Tetap saya memberikan linknya di antara sahabat yang nonton video ini untuk pengen memperbaiki literasi keuangan. Oke, semoga Pak Pramono ini mendapat keadilan ya di Konoha. Walaupun di Konoha itu sangat susah mendapat keadilan, tapi kita tetap harus optimis ya. Oke, sekian video ini, saya Ray Konoha, salam rasional.